Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sains 7. Pernah nggak kalian ngalamin peristiwa seperti pada video berikut ini? Atau melihat besi yang berkarat? Pembakaran pada bahan bakar LPG? Tentunya kalian sering kan ngalamin atau melihat peristiwa-peristiwa tadi. Tapi pernah nggak kalian mikirin bagaimana peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi? Mulai dari besi yang berkarat, buah apel yang menjadi coklat, juga termasuk pada pembakaran bahan bakar LPG. Dalam aspek ilmu kimia, semua peristiwa itu berkaitan dengan reaksi reduksi oksidasi, atau yang lebih sering disingkat dengan reaksi redoks. Ya, redoks, reduksi oksidasi. Selain peristiwa-peristiwa tadi, ada banyak kok pemanfaatan reaksi redoks yang ada di sekitar kita. Misalnya pelapisan logam atau electroplating, pemurnian logam, termasuk juga pada reaksi yang terlibat di dalam sistem pernafasan kita. Juga penggunaan baterai yang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, semua itu bisa kalian pahami setelah kalian mempelajari tentang reaksi reduksi oksidasi dan pemanfaatan sel elektrokimia, yang mana dalam channel ini akan terbagi dalam beberapa segmen video. Untuk mengawali materi ini, maka kalian perlu memahami konsep dasar reaksi redoks. Ada beberapa perkembangan reaksi redoks. Yang pertama, konsep redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Pada konsep redoks ini, reaksi redoks didefinisikan sebagai peristiwa pengikatan oksigen. Jadi, semua reaksi yang melibatkan adanya pengikatan oksigen disebut sebagai reaksi oksidasi. Seperti pada proses perkaratan besi. Mula-mula, logam besi atau Fe bertemu dengan gas oksigen. Nah, akhirnya terjadi pengikatan oksigen oleh besi, membentuk besi 3 oksida sebagai hasil reaksi. Seperti pada persamaan reaksi yang ada di layar ini. Selain itu, contoh yang lain adalah pembakaran bahan bakar, misalnya pada kompor LPG. Bahan bakar ini bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air atau H2O. Masih banyak kok contoh-contoh reaksi oksidasi seperti pada metabolisme dalam tubuh kita, juga pada reaksi pencoklatan pada daging buah, dan lain sebagainya. Adapun reaksi reduksi adalah kebalikan dari reaksi oksidasi, yaitu merupakan peristiwa pelepasan oksigen. Contohnya pada penguraian hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida atau H2O2 mudah mengalami peruraian menjadi molekul air dan melepaskan gas oksigen. Karena ada pelepasan oksigen, tentunya reaksi ini termasuk reaksi reduksi. Nah, seperti pada persamaan reaksi. Selanjutnya ada juga pengolahan biji besi menjadi logam besi seperti pada persamaan reaksi yang kayak gini nih. Ada juga peristiwa fotosintesis pada tanaman. Juga penguraian pada senyawa kalium klorat atau KClO3 termasuk dalam contoh reaksi reduksi bila didasarkan pada konsep yang pertama tadi. Yang kedua, konsep redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Konsep reaksi redoks yang pertama tadi hanya bisa digunakan untuk menjelaskan reaksi yang melibatkan oksigen. Padahal di alam ini ada banyak reaksi yang tidak melibatkan oksigen. Misalnya pada reaksi logam natrium dengan gas klorin seperti ini. Tentunya nggak bisa dijelaskan berdasarkan konsep reaksi redoks yang pertama.
sehingga konsep redoks mengalami perkembangan, yaitu konsep redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Pada konsep ini, reaksi oksidasi merupakan reaksi yang melibatkan adanya pelepasan elektron. Sedangkan reaksi reduksi yaitu merupakan reaksi yang melibatkan adanya penerimaan elektron. Namun, yang perlu dipahami juga adalah pelepasan dan penerimaan elektron ini akan terjadi secara simultan. Artinya, jika suatu spesies mengalami pelepasan elektron, tentunya pasti ada spesies lain yang menerima elektron. Pada reaksi pembentukan garam natrium klorida atau NaCl dari reaksi logam natrium dan gas klorin dapat dijelaskan sebagai berikut nih. Logam natrium akan melepaskan elektron, sedangkan gas klorin menangkap atau menerima elektron tersebut. Dalam hal ini, natrium mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan gas klorin mengalami reduksi. Konsep ini tentunya lebih luas bila dibandingkan dengan konsep reaksi redoks yang pertama, sehingga masih bisa juga digunakan untuk menjelaskan reaksi perkaratan besi, yaitu unsur besi melepaskan elektron yang kemudian diterima oleh unsur oksigen. Sehingga berdasarkan konsep redoks yang kedua ini, besi akan mengalami reaksi oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reaksi reduksi. Pada persamaan reaksi perkaratan besi tersebut, kenapa itu ada koefisien 4 di besi dan koefisien 3 pada unsur oksigen? Tentunya hal ini berkaitan dengan persamaan reaksi. Kalian akan mempelajari materi penyetaraan reaksi ini pada topik penyetaraan reaksi redoks. Ikuti video pembelajaran nantinya. Konsep redoks yang ketiga yaitu konsep redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Reaksi peruraian hidrogen peroksida, peruraian KClO3, pembentukan garam natrium klorida, atau reaksi pada perkaratan besi termasuk reaksi yang sederhana, tidak terlalu melibatkan banyak spesies. Padahal ada banyak reaksi yang begitu kompleks yang juga termasuk di dalam reaksi redoks, seperti pada reaksi berikut ini. Lantas, bagaimana cara menentukan siapa yang mengalami reaksi reduksi dan siapa yang mengalami reaksi oksidasi? Tentunya akan jadi lebih sulit, sehingga hal ini mengarahkan pada perkembangan reaksi redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Ya, reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi yang melibatkan adanya kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi yang melibatkan adanya penurunan bilangan oksidasi. Lalu, bilangan oksidasi sendiri itu apa ya? Jangan khawatir. Bilangan oksidasi atau yang biasa disingkat dengan biloks merupakan jumlah muatan positif atau muatan negatif dari suatu atom, yang mana hal ini secara tidak langsung dapat menunjukkan jumlah elektron yang dilepaskan atau yang diterima oleh atom tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, Sains 7 akan ngasih tutorial tersendiri di dalam menentukan bilangan oksidasi setiap unsur. Nantikan video selanjutnya ya. Bye.